Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Noviansyah. Saya Muhammad Prasetyo. Saya Nisa Fitri. Saya Nova Elisa. Saya Ariel Heranisa. Saya Muhammad Masud Bukan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan apa itu fungsi pasar modal dan prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Oke, di sini ada pengertian pasar modal. Pasar modal itu adalah mekanisme yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana atau investor. Dan instrumen sahamnya yaitu adalah ada saham, obligasi, reksadana, sukuk dan lain-lain. Nah, dalam etika bisnis ini juga pasar modal harus berjalan adil, secara transparan dan juga profesional. Kedua ada fungsi pasar modal. Jadi pasar modal memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah untuk membangun usaha. Dan yang kedua ada sebagai sarana investasi bagi masyarakat agar dana yang dimiliki bisa berkembang. Ketiga, ada pasar modal mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Dan yang terakhir, pasar modal meningkatkan transparansi dan profesionalisme perusahaan. Jadi, pasar modal berperan penting dalam menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Nah, itu ada fungsi pasar modal dari perspektif etika. Yang pertama, fungsinya adalah untuk mewujudkan transparansi, yaitu informasi perusahaan harus disampaikan secara jujur dan tepat waktu. Yang kedua, menjaga kepercayaan publik, yaitu pasar modal yang etis mendorong investor untuk mau berpartisipasi. Yang terakhir adalah mendorong tanggung jawab perusahaan, yaitu emiten wajib mengelola dana investor secara profesional dan akuntabel. Nanti ada prinsip keterbukaan dalam pasar modal, yaitu keterbukaan adalah kewajiban emiten untuk menyediakan informasi yang benar, lengkap, relevan, dan tepat waktu kepada publik, diatur oleh otoritas jasa keuangan atau OJK dan merupakan dasar dari etika profesional. Selanjutnya, bentuk keterbukaan informasi. Yang pertama, laporan keuangan berkala, tahunan, kuartalan, audit, dan unaudit. Yang kedua, informasi material, perubahan kepemilikan, rencana merger, akuisisi, isu, dan lain-lain. Keterbukaan insiden, peristiwa besar yang mempengaruhi harga saham, pemberhentian direksi, permasalahan hukum, penurunan performa. Keterbukaan dalam perspektif etika bisnis. Yang pertama yaitu kejujuran, berarti informasi tidak boleh menyesatkan. Yang kedua, bertanggung jawab. Perusahaan bertanggung jawab atas data yang dirilis. Yang ketiga, ada keadilan, yaitu informasi harus bersifat merata dan tidak digunakan untuk keuntungan tertentu. Selanjutnya ada akuntabilitas atau emiten wajib menjelaskan setiap aksi korporasi kepada publik. Yang terakhir adalah profesionalisme, yaitu pejabat pasar modal atau direksi komisaris harus menjaga integritasnya. Selanjutnya ada dampak pelanggaran keterbukaan. Yang pertama yaitu hilangnya kepercayaan dari investor. Setelah itu turunnya harga saham secara drastis. Setelah itu sanksi administratif dari OJK atau BI dapat menimbulkan kasus insider trading, manipulasi pasar, dan fraud. Yang terakhir adalah merusak reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Jadi intinya dampaknya itu membuat perusahaan bisa tidak dipercaya lagi oleh investor dan menyebabkan turunnya harga saham. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh kasus sederhana. Yang pertama, perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan, maka akan berdampak investor kehilangan kepercayaan. Yang kedua, emiten tidak mengungkapkan adanya penurunan kinerja, dampaknya saham jatuh karena panic selling. Yang ketiga, mantan manajemen membocorkan informasi internal, dampaknya menyebabkan perdagangan tidak adil. Kesimpulannya, pasar modal berfungsi penting dalam perekonomian dan investasi. Dalam etika bisnis, pasar modal harus dijalankan secara transparan, adil, akuntabel, dan profesional.
Prinsip keterbukaan sangat penting untuk melindungi investor dan menjaga kepercayaan publik. Etika bisnis menjadi pedoman utama bagi seluruh pelaku pasar modal untuk menciptakan pasar yang sehat dan berintegritas. Sekian presentasi atau penjelasan tentang fungsi pasar modal dan prinsip keterbukaan dalam pasar modal dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.